Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali fi syahri ramadan ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usini wa usikum bitaqwallah fa inna akraman nasi 'indahu atqahum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama amal ibadah Ramadan kita. Dan juga melalui mimbar ini saya menyampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang sama, berwasiat, berpesan khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian di dalam menghabiskan sisa-sisa umur yang kita miliki ini. Entah tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari kita hidup di dunia ini, kita tidak mengerti. Marilah sisa hidup ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjadi orang yang bertaubat di depan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri, membersihkan hati, sehingga satu saat nanti kita akan menjadi manusia kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia pilihan Allah, yakni muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita dilahirkan di muka bumi ini, lalu menjadi orang Jawa, ada yang menjadi orang Madura, ada yang menjadi orang Sumatera atau menjadi orang Sunda, maka itu bukan merupakan suatu pilihan. Atau saat dilahirkan lalu menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa Cina, menjadi bangsa India, atau menjadi bangsa Amerika, maka itu pun juga bukan merupakan satu pilihan. Atau saat dilahirkan lalu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, itu pun juga bukan merupakan satu pilihan. Akan tetapi saat dilahirkan kemudian besarnya menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk perilakunya, menjadi orang muslim atau menjadi orang kafir, menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang maksiat, menjadi orang yang bahagia atau sengsara, maka itulah merupakan suatu pilihan. Adanya surga dan neraka, adanya manfaat dan madarat, adanya Islam ataupun kafir, adanya bahagia dan sengsara, maka itulah merupakan satu pilihan hidup.
Dan sekali lagi, pilihan hidup adalah penentu dari akhir segala hidup. Maka pertanyaannya, kenapa masih ada surga? Kenapa neraka yang dipilih? Masih bisa melakukan kebaikan, kenapa keburukan yang diraih? Masih bisa menjadi orang muslim yang taat, kenapa menjadi muslim yang maksiat? Kenapa masih bisa melakukan kebahagiaan, kenapa kesengsaraan yang diraih? Itulah merupakan pilihan hidup. Dan sekali lagi, pilihan hidup adalah penentu dari akhir sebuah hidup. Ada orang yang selama hidupnya sudah kecanduan narkoba para jamaah, sudah kecanduan alkohol, kecanduan minuman-minuman keras, maka dia berkata, aku tidak bisa meninggalkan itu semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpa alkohol, aku tidak bisa hidup tanpa narkoba. Bahkan di akhir hayatnya pun juga dia berpesan kepada keluarganya, suatu saat nanti kalau aku mati, maka jasadku mandikanlah dengan alkohol, mandikanlah dengan minuman-minuman keras. Itulah akhir sebuah hidup, tidak jauh dari apa yang selama hidup dia lakukan. Beda dengan orang yang selama hidupnya senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin beribadah, hatinya senantiasa terpaut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lisannya senantiasa terampil berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya pun juga fasih membaca Al-Qur'an. Maka di saat-saat akhir hidupnya pun juga dia berpesan kepada keluarganya, suatu saat nanti kalau ajalku menjemput, maka bacakanlah Al-Quran di sampingku. Bisiki telingaku dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimatul syarifah, kalimatul mukarramah, agar aku bisa menghadap kehadirat Allah dengan bahagia. Itulah para jamaah, akhir sebuah hidup tidak jauh dari apa yang selama hidup dia lakukan. Artinya apa para jamaah? Kalau selama hidupnya dia melakukan dosa dan maksiat, maka dipastikan akhir hayatnya pun juga melakukan dosa dan maksiat. Tapi sebaliknya selama hidupnya dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh, ahli ibadah, maka kelak di akhir hayatnya pun juga dia menjadi orang yang taat dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika baginda Rasul berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba baginda Rasul bercerita. Cerita ini bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin terjemahan halaman 104. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa yang diceritakan oleh baginda Rasul? Wahai para sahabat, suatu ketika aku diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kehidupan kaum-kaum yang terdahulu. Di situ aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya sangat sedikit. Aku juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Di situ aku juga melihat ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, kemana-mana dia sendirian. Tapi aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya begitu besar, pengikutnya begitu banyak. Maka dalam hatiku timbul tanda tanya, apakah ini gambaran dari umatku? Maka dijawab, bukan Muhammad, itu bukan umatmu, tapi itu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Coba kamu melihat di ufuk sana. Maka mataku memandang di sebelah ufuk. Di situ aku melihat ada sekelompok umat yang sangat begitu besar, sangat begitu banyak. Maka dalam hatiku timbul tanda tanya, apakah ini gambaran dari umatku? Maka dijawab, benar Muhammad, itulah gambaran umatmu yang begitu besar, begitu banyak. Dan ketahuilah Muhammad, di tengah-tengah besarnya umatmu, di tengah-tengah banyaknya umatmu, ada 70.000 orang yang nanti akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Sebelum selesai bercerita, maka baginda Rasul masuk ke dalam kamar beliau. Maka kontan para jamaah, di tengah-tengah para sahabat di saat itu terjadilah penafsiran.
Terjadilah tebak-tebakan dari 70.000 orang yang nanti akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Ada dari mereka yang mengatakan bahwasanya mereka itulah sahabat-sahabat dekat baginda Rasul. Yang lain mengatakan tidak, mereka itulah orang yang dilahirkan dalam kondisi muslim dan selamanya tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tebakan dan penafsiran yang mereka lontarkan, maka baginda Rasul kembali dan bertanya, "Wahai para sahabat, apa yang kalian bicarakan?" "Tidak ya Rasulullah, kami hanya menebak ini dan itu." Apa jawabnya baginda Rasul para jemaah? "Tebakan kalian, penafsiran kalian semuanya salah." Ketahuilah para sahabat bahwasanya 70.000 orang yang nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dari umatku adalah mereka yang selama hidupnya tidak pernah menjampi-jampi atau minta dijampi-jampi. Selama hidupnya mereka tidak pernah meramal atau minta diramal. Mereka hanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat yang bernama Ukasa bin Mihsan berdiri dan berkata, "Wahai baginda Rasul, bantulah aku berdoa kepada Allah agar aku termasuk golongan dari mereka." Apa jawabnya baginda Rasul? "Wahai Ukasa, kamu termasuk golongan dari mereka." Mendengar jawaban baginda Rasul seperti itu, maka para sahabat yang lainnya sama berdiri dan berkata, "Wahai baginda Rasul, bantulah kami berdoa kepada Allah agar kami termasuk golongan dari mereka." Apa jawabnya baginda Rasul para jemaah? "Kalian para sahabat sudah didahului oleh Ukasa." Artinya apa para jemaah? Artinya saat itu para sahabat saling berebut memilih menjadi kekasihnya Allah. Berebut memilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka menempuh jalan yang terbaik untuk memberikan kehidupannya yang layak, menjadi orang yang kaya raya, harta melimpah ruah, dengan menjampi-jampi atau meramal dirinya kepada ahli-ahli nujum, karena di saat itu ilmu sihir begitu menakjubkan. Tapi mereka tidak melakukan itu semuanya para jemaah, tapi mereka memilih menjadi kekasihnya Allah. Indah bukan main para jemaah kehidupan mereka para sahabat. Yang mereka rindukan hanyalah cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh para jemaah kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar-mimbar Ramadan. Kita dididik oleh Allah bagaimana menjadi orang yang amanah, bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang yang disiplin, bagaimana menjadi orang yang sabar, bagaimana menjadi orang yang syukur, bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Semuanya ada dalam Ramadan. Maka apakah kita lewati dengan begitu saja? Selepas Ramadan kita kembali ke masa-masa yang lalu, kita melakukan banyak dosa dan maksiat, atau kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan pembelajaran apa yang dilakukan oleh kita semuanya di bulan Ramadan? Allah tidak memaksa kita berjamaah menjadi orang yang baik, tapi Allah juga kepingin kita menjadi orang yang baik. Allah tidak memperdulikan apakah kita menjadi orang yang baik atau tidak baik. Allah tidak memperdulikan. Bahkan diumpamakan seandainya umat manusia sedunia taat kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak berpengaruh kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Ataupun sebaliknya, seandainya umat Islam sedunia, umat manusia sedunia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak akan menghancurkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semata-mata adalah untuk kebaikan kita para jemaah.
Maka bulan Ramadan adalah bulan tempat untuk menempah kita yang di saat-saat bercerai-berai dikumpulkan di bulan Ramadan agar menjadi kuat. Kita senantiasa disindir oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dia pintal dengan baik dan kuat, setelah itu bercerai-berai kembali. Artinya apa para jamaah? Ramadan kita sudah dididik menjadi orang yang baik, maka cobalah kita teruskan amaliyah Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa hanya dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita tadarus, kita tarawih dan lain sebagainya. Tidak cukup para jemaah. Tapi bagaimana amaliyah ibadah di bulan Ramadan dapat kita teruskan di bulan-bulan berikutnya sampai Ramadan yang akan datang. Kata baginda Rasul, kana ahabbud dini ilaihi ma dawata alaihi sahibuh. Perilaku seseorang yang paling dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengistiqomahkan dan senantiasa melestarikan amal ibadah. Maka dari itu para jamaah, saat-saat lebaran kita rasanya masih terngiang bagaimana kita sahur bersama, bagaimana kita buka bersama, bagaimana kita tarawih bersama, bagaimana kita tadarus bersama. Alangkah indahnya hidup itu. Seandainya itu semuanya dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan, maka fa insyaallah hidup kita akan lebih mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjadi orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam sakit dan penyakit, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti akan dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun mendatang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimin wa haula'il hadirin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhubi min 'adzabihi wa satwati, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardi, alladhi khalaqal insa wal jinna wasyaiṭana bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa 'azzahum bi dini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usini wa usikum bitaqwallah fa inna akraman nasi 'indahu atqahum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah khutbah ini kita tutup dengan doa.
Sejenak kita munajat kepada Allah, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, anak, istri, suami, mudah-mudahan insya Allah semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang kita miliki ini para jamaah, mudah-mudahan dapat kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang terus bertaubat di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu saat nanti kalau kita dimatikan oleh Allah, yang kita minta cuma satu para jamaah, mudah-mudahan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita pun juga memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah demi langkah, detik demi detik, jam demi jam yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya tercatat menjadi amalun shalih, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang benar-benar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'idna minal bala'i katsira ya Allah wa qaribna minal amali salihah. Allahumma ij'al dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.